Ketua Majelis Syuro sekaligus sebagai PLH Presiden PKS sekaligus sebagai Ketua Tim Pemenang. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ustadz Mahfuz Abdurrahman, Bendahara Umum PKS. 8 orang juga ya, 8 orang anggota DPR RI yang milenial. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Abdus Somad beserta Nyonya, dan juga yang kita hormati, kita banggakan juga pertama Purnawirawan Asriyatin di sana. Jadi lengkap nih, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Sejahtera. Bahkan sempat disebut sampai hari ini juga bahwa percontohan untuk perkotaan yang ada se-Indonesia ini mengambilnya adalah Kota Depok. Ya, sehingga dulu sering orang ketika mengungkapkan City on the Hill itu sebenarnya ditujukan ke Kota Depok ini. Sehingga wajar kalau Kota Depok kadang-kadang jadi perhatian bukan cuma kader-kader PKS, ya dari masyarakat luas, bahkan cenderung dari seluruh Indonesia juga seringkali menatap Kota Depok. Kenapa? Kemarin saya ketemu dengan Yuda Nuling, rupanya enggak membuli PKS, tapi sekarang kita jaga bersama. Ya, dan memang begitulah fitrah. Dikit aja ada cacat, aib, kekurangan pasti akan diperhatikan. Makanya kita harus betul-betul jangan sampai lalai yang seringkali melenakan. Maka saya tidak ingin kemudian setelah kita mana Kang Air? Kehadiran di Depok ini saya mengkampanyekan 2 pasangan sekaligus. Pertama untuk Depok, Imam Ririn, pasangan nomor 1, dan yang kedua saya sendiri dan Kang Ilham untuk di Jawa Barat, pasangan nomor 3. Saya kira kita memberikan penjelasan kepada tokoh-tokoh di Depok apa yang akan kita perbuat, kita lakukan dalam upaya untuk pemenangan di Jawa Barat dan di Kota Depok, dan apa yang akan dikerjakan kalau sekiranya diberi amanah kemenangan baik di Kota Depok maupun di Jawa Barat. Adalah mewujudkan kebersamaannya, artinya mewujudkan Jawa Barat maju dengan prinsip silih asa, silih asih, silih asih. Ini yang akan kita tentu berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Saya contohkan saja ya, ketika saya jadi wakil wali kota Bekasi, keinginan untuk seperti yang tadi kata Pak Imam, membangun stadion bertaraf internasional ada untuk menjadi saluran-saluran bagi pemuda-pemuda di kota Bekasi khususnya. Nah, ternyata kan untuk mewujudkan itu biayanya besar. Kita kolaborasi dengan provinsi. Waktu itu zamannya Kang Aher. Alhamdulillah, jadi cost sharing ya. Dan pemerintah provinsi memberikan 1/3 dari biaya itu. Dan akhirnya sekarang terwujud. Ya, Stadion Patriot Candrabaga di Kota Bekasi. Saya kira dengan konsep seperti itu, pembangunannya akan bersatu, akan juga terpadu, dan akan bermanfaatnya ada panjang itu, karena ada sense of belonging, rasa milikinya bukan hanya Pemprov saja tapi Kota Depok. Pak Depok, Pak, tadi kan ada program 1 desa 1 industri dan pemuda nggak perlu ke IKN, gimana tuh Pak penerapannya Pak? Ya, penerapannya kita akan buat bahwa di setiap desa itu nanti kita akan berdayakan dan akan buat industri apa yang tepat di sana. Dan itu akan memetakan tentu potensi yang ada di kawasan di desa itu. Karena ini pengalaman-pengalaman di lapangan, ternyata desa-desa di kita ini banyak keunggulan. Kemarin saya ke Bandung Barat, mereka nggak ada pencanangan desa itu sebagai desa wisata dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun di pusat. Tapi masyarakat desa sendiri yang kemudian menginginkan dan bertekad, kami ingin jadi desa wisata. Dan ternyata mereka bisa.
mampu menghasilkan produk pupuk sendiri, mampu membangun wisata sendiri. Cuma tadi, tanpa adanya intervensi dari pemerintah, baik pemerintah, kabupaten, provinsi, melambat pertumbuhan. Itulah yang makanya perlu ada intervensi pemerintah provinsi itu untuk mempercepat. Targetnya berapa sih? Berapa desa industri? Di seluruh desa kita upayakan satu desa satu industri. Jadi kalau satu desa satu industri aja akan ada keragaman industri yang ada di Jawa Barat. Pak tadi juga sempat membahas soal sampah ya Pak? Ya. Seperti apa sih Pak? Ya, persoalan di Jawa Barat bahkan di kota-kota lain juga adalah masalah kesulitan untuk pengelolaan sampah. Sesungguhnya ini yang menurut saya harus segera diselesaikan karena mungkin menjadi ketidaknyamanan bagi penduduk sebuah kota. Persoalan-persoalan yang sering terjadi kita memang agak overlap ketika penanganan. Saya pernah mengalami di Kota Bekasi sampah zero waste diambil metannya, ternyata nggak berhasil. Dan dibuat energi listrik terlalu kecil, energinya nggak ekonomis. Ya, oleh karena itu ini perlu ada penanganan yang terintegrasi. Konsep yang saya dan Pak Ilham Habibie ini, ya tadi karena kebersamaannya, ini adalah ada upaya rasa keadilan dalam pembangunan di seluruh kawasan di Jawa Barat. Bahwa kue pembangunan ini tidak akan hanya sekedar berkelindan di satu kota atau di satu kawasan, tapi harus juga memperhatikan utara, selatan, memperhatikan barat dan timur, sehingga seluruh kawasan ini merasakan. Tidak ada kemudian upaya-upaya ingin memisahkan diri dari Jawa Barat karena hal yang merasa nggak diperhatikan. Nah, ini yang mungkin selama ini ada kabupaten-kabupaten tertentu yang merasakan hal ini. Nah, inilah makanya perlu ada pemerataan pembangunan di Jawa Barat. Dipimpin oleh PKS selama 4 kali, insya Allah sekarang yang akan kelima. Ya, memang begitu. Depok menjadi barometer untuk PKS. Insya Allah Depok akan berjuang untuk pasangan asih 80%, insya Allah. Sesuai dengan target dari Pilkada Depok juga kami menang 80%.